Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Nabila, NIM 119207008. Akan menjelaskan tentang konsep suhu. Nah, suhu merupakan salah satu besaran fisika yang termasuk ke dalam besaran pokok. Nah, besaran suhu ini terkait dengan salah satu bidang fisika, yaitu termodinamika. Suhu menyatakan nilai dari suatu panas dari benda. Satuan-satuan yang bisa dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari dari suhu berupa Celsius, Fahrenheit, Reaumur, serta Kelvin. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Nah, cara kerja termometer ini terdiri dari beberapa jenis. Yang paling umum adalah memanfaatkan pemuaian zat cair, perubahan ukuran benda pada tekanan pada volume konstan, volume gas pada tekanan konstan, konduktor dan resistansi, dan warna dari benda. Nah, dalam poster ini hanya akan dibahas mengenai suhu yang diukur menggunakan termometer cairan yang umum digunakan. Nah, selanjutnya ada konsep suhu. Dimulai dengan menyentuhkan dua objek yang panas dan dingin. Sebagai contoh, kita akan mencampurkan air dalam termos dan air biasa. Kemudian, air tersebut dicampurkan sehingga terjadi interaksi termal. Seiring berjalannya waktu, kedua benda tersebut tidak ada yang lebih panas ataupun dingin, yang disebut dengan kesetimbangan termal. Nah, kesetimbangan termal inilah yang mendasari konsep dari suhu, sehingga bisa kita simpulkan saat dua benda mengalami kesetimbangan termal, berarti suhunya sama. Nah, yang selanjutnya ada konsep suhu dengan hukum ke-0 termodinamika. Nah, ketika kedua benda yang memiliki temperatur yang sama didekatkan, maka akan terjadi kesetimbangan termal. Nah, selanjutnya ada termometer. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu suatu objek. Jenis-jenis termometer menggunakan pipa kapiler yang diisi oleh zat cair tertentu, biasanya alkohol atau raksa. Satu tingkat di atasnya, termometer menggunakan uap dari cairan atau sebuah gas inert, yang mana temperatur meningkat, maka volume meningkat. Yang lebih akurat menggunakan termokopel. Konsep dasarnya menghubungkan dua logam sehingga menghasilkan GGL, gaya gerak listrik. Selain itu, ada yang menggunakan termometer radiasi dan optical pirometer. Nah, selanjutnya ada skala termometer. Di sini ada beberapa jenis skala termometer dilihat dari nilai titik didih dan titik beku air pada tekanan 1 atm. Beberapa skala termometer yang umum digunakan diantaranya Celsius, titik bekunya 0 derajat, titik didihnya 100 derajat Celsius, skala titik didih min titik beku sama dengan 100 dikurangi 10 sama dengan 100 skala. Nah, selanjutnya ada Fahrenheit, titik bekunya 30 derajat Fahrenheit, titik didihnya 212 derajat Fahrenheit, skala titik didih dikurangi titik beku sama dengan 212 dikurangi 32 sama dengan 180 skala. Nah, selanjutnya ada Reaumur, titik bekunya 0 derajat Celsius, titik didihnya 80 derajat Celsius, skalanya titik didih dikurangi titik beku sama dengan 80 dikurangi 0 sama dengan 80 skala. Nah, yang terakhir ada Kelvin, titik bekunya 273 derajat Celsius, titik didihnya 373 derajat Celsius. Nah, skalanya titik didih dikurangi titik beku sama dengan 373 dikurangi 273 sama dengan 100 skala. Nah, yang terakhir ada perbandingan skala termometer yang belum diketahui. Rumusnya X min XB per XD min XB sama dengan Y min YB per YD min YB. Nah, X di sini adalah nilai suhu termometer skala X, sedangkan Y-nya nilai suhu termometer skala Y, sedangkan XD titik didih termometer skala X, XB-nya titik beku termometer skala X, dan YD-nya titik didih termometer skala Y, dan yang terakhir YB titik didih termometer skala Y.
Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.